Baik, kita masih bersama dalam tajuk Lampung Pos dan masih dengan Mbak Cici. Mbak Cici, kita lanjutkan kembali pembahasan kita tadi yang sempat terputus tentang peraturan atau aturan yang ada di Pilkada serentak 2020 ini seperti apa. Tentu ada aturan yang berbeda ya karena kita menjalankannya di tengah pandemi. Dan seperti apa para peserta yang akan melaksanakan Pilkada ini, Mbak Cici, sejauh ini? Ya. Kemarin juga sudah ada instruksi dari Presiden nomor 6 tentang pelaksanaan Pilkada. Kemudian juga KPU juga mengeluarkan pembaharuan. Sebelumnya sudah dibuat, kemudian karena adanya instruksi Presiden ini tentang pengedepanan protokol kesehatan, jadi tetap Pilkada bisa jalan, tapi juga protokol diutamakan, protokol kesehatan tentunya ya. Nah, kemudian juga bagaimana dengan pengawasannya? Nah, Kapolri mengeluarkan maklumat tentang pengawasan di masa Pilkada, terutama misalnya soal kerumunan massa ya. Ini yang menjadi urgensi sekali di pelaksanaan demokrasi ini, karena demokrasi itu selalu ramai katanya. Dengan situasi seperti saat ini maka tetap bisa berjalan demokrasi tapi dengan cara yang berbeda. Seperti halnya dengan kita pendidikan kan, tadinya tatap muka di kelas, tapi sekarang lewat daring. Nah, begitu juga dengan pelaksanaan Pilkada ini bisa dilakukan secara daring atau virtual. Jadi tidak perlu lagi banyak kerumunan massa, mengumpulkan kerumunan massa yang justru bisa menambah klaster baru COVID-19 ini. Oke, jangan sampai ya Pilkada serentak ini malah menjadi duka rakyat yang berkepanjangan di tengah pandemi seperti ini. Oke, Mbak Cici, mengenai aturan gitu, setegas apa aturan yang hingga saat ini berlakukan, sehingga nanti apakah cuma seperti teguran atau seperti apa gitu, sehingga para pelaksana Pilkada ini bisa mematuhi aturan-aturan yang ada, Mbak Cici? Iya, peraturannya sudah dibuat, sudah ada maklumat Kapolri, kemudian KPU juga sudah membuat keputusannya, peraturannya. Ini sudah jelas ya, dan harus dipatuhi. Sanksinya tidak hanya administrasi, tapi juga bisa sanksi pidana. Bahkan pihak kepolisian selain bisa membubarkan kerumunan massa yang terlalu banyak, juga bisa mempidanakan calon atau kandidat ini jika memang menyalahi aturan yang ada. Jadi sanksinya memang benar-benar ya, ini semata-mata untuk apa? Untuk keselamatan juga masyarakat. Jadi demokrasi berjalan, kesehatan juga, kesehatan masyarakat juga terjamin gitu ya. Oke, jadi berarti pihak kepolisian bisa membubarkan langsung tanpa ada surat resmi terlebih dahulu. Mungkin terlalu lama seperti itu, Mbak Cici ya? Ya, itu dengan surat dengan maklumat Kapolri yang sudah cukup ya? Baru diterbitkan 21 September kemarin, itu sangat kuat ya. Itu juga didukung dengan instruksi Presiden nomor 6 2020 kemarin juga, bahwa memang kalau lebih dari jumlah yang ditentukan, itu pihak kepolisian bisa langsung melakukan pembubaran. Bagi mereka yang bandel, itu bisa dilakukan penindakan langsung, bahkan bisa untuk dipidanakan. Misalnya kan biasanya kalau habis kerumunan banyak, terus mereka tidak mau gitu kan, mereka malah melakukan anarkis, ngeyel dan anarkis. Nah, itu langsung bisa dipidanakan. Ini kuat sekali kok. Makanya para peserta kandidat Pilkada serentak ini diminta untuk mematuhi aturan ini. Ini bukan hanya untuk mereka, tapi untuk juga masyarakat, untuk konstituennya juga, agar ya memang berjalan yang kita inginkan. Demokrasi berjalan, masyarakat tetap sehat. Oke, mengenai tentang hukuman atau sanksi, bagaimana Lampung Pos melihat apakah nanti sanksi atau hukuman yang diberikan gitu ya, itu sudah sesuaikah yang memberi efek bahwa mereka takut untuk melakukan atau melaksanakan pelanggaran itu, Mbak Cici? Ya, dengan Pilkada kali ini selain KPU penyelenggara pemilu, kemudian juga ada Polri, kepolisian, dan juga ada kejaksaan. Jadi ada 3 lembaga ini yang
mengawasi jalannya pilkada. Tak hanya itu, masyarakat juga bisa menjadi pengawas, ya, di mana pelaksanaan pilkada ini. Kalau memang berkerumun, tidak pakai masker, kemudian saling berhimpitan, itu bisa segera dilaporkan ke pihak yang berwenang, dan pihak yang berwenang ini bisa melakukan penindakan. Nah, itu artinya memang saat ini kan selalu ya kita ketika pilkada itu dari pihak kepolisian juga ada yang mengawasi untuk keamanan. Apakah itu berarti memang personil harus ditingkatkan, Mbak Cici, dalam pilkada di tengah pandemi ini? Ya, pastinya ya. Personel dari pihak kepolisian, kemudian dari penyelenggara pemilu, setiap ada mereka melakukan misalnya kampanye, itu hadir dan mengawasi. Nah, masyarakat juga. Dan memang ini aturannya juga untuk pemilihan nomor ya. Kemarin kan kita sudah ada pendaftaran. Kemudian ada 23 calon kepala daerah yang di Lampung ya, di 8 kabupaten kota yang maju di dalam pilkada ini. Nah, untuk pemilihan nomor urut ini juga udah mulai dilakukan secara virtual. Kalaupun calon yang datang ke KPU itu dibatasi jumlahnya. Hanya 5 orang, termasuk calon ya, misalnya bupati, wakil bupati, atau wali kota sama wakil wali kota itu 2 orang, kemudian dari parpol itu 2 orang, dan penghubung 1 orang. Jadi cukup 5 orang saja yang hadir saat pengundian nomor urut itu. Nah, nggak usah lagi mengerahkan massa yang banyak-banyak. Walaupun ada massa yang datang pada saat itu, pihak kepolisian bisa melakukan pembubaran. Oke, ini kan masih mengenai tentang hukum dan juga sanksi, Mbak Cici, gitu ya. Sejauh ini para calon ya atau paslon ini ataupun juga para pelaksana pemilu hingga saat ini sanksi apa? Karena memang kemarin kan kita sempat tahu banyak sekali pelanggaran ya yang dilakukan ya, Mbak Cici ya. Seperti apa sekarang penindakannya, Mbak Cici? Ya, dengan berbekal peraturan tadi, kemudian juga ini penindakan secara hukum juga ada ya, sudah disiapkan dengan KUHP. Kalau memang ada pelanggaran, itu pasal 212, 216 dan 218 siap menjerat mereka yang bandel dan mereka yang melanggar aturan ini. Itu sanksi pidananya. Sanksi administratifnya juga dari pihak penyelenggara bisa melakukan diskualifikasi memang kalau memang itu menyalahi aturan ya. Jadi memang harus tegas dan pengawasan harus melekat, jangan main-main mata lah, karena ini menyangkut nyawa masyarakat banyak juga. Betul, oke. Mbak Cici, jadi solusi apa yang bisa diberikan Lampung Pos untuk hal seperti ini atau pelaksanaan pilkada di tahun 2020 ini, Mbak Cici? Yang pasti komitmen semua pihak ya, penyelenggara pemilu, peserta pemilu juga, kandidat, calon kandidat, dan pihak keamanan itu sama-sama punya komitmen bahwa demokrasi tetap berjalan, tapi protokol kesehatan tetap menjadi yang nomor 1. Jangan sampai demokrasi ini menjadi tangis karena terjadi ledakan virus corona di masyarakat. Oke, terima kasih Mbak Cici. Nanti kita lanjut lagi untuk membahas trending topik apa saja yang ada di 3 platform Lampung Pos lainnya. Pilkada serentak di tahun 2020 ini sudah tetap akan dilaksanakan di 9 Desember 2020. Jadi protokol kesehatan itu sangat penting, jangan sampai ini pilkada serentak 2020 ini malah menjadi duka yang lebih mendalam untuk rakyat Indonesia. Kami akan kembali sesaat lagi untuk membahas trending topik apa saja yang ada di 3 platform Lampung Pos lainnya. Tetaplah bersama kami.